Gue berharap kita semua teman-teman bisa bantu support dalam bisnis ini dengan sisi-sisi yang positif ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Tetap semangat. Ini market besar sekali Indonesia. Pasti banyak opportunity di situ. Stakeholder yang besar-besar pun ya kalian sudah tahu lah, sudah melihat dia pun tertarik di dalam bisnis ini. Jadi tolong jangan disia-siakan, sayang. Udah gitu gue bilang, gue nggak bisa masukin ke Indonesia. Dia bilang, tenang, jalan aman semuanya. Gue bisa imporin. Gue bisa imporin. Gue juga bingung. Kenapa sih liquid out mulu, bosan. Mochi lagi, out lagi, cheesecake lagi, ya kan? Cheesecake sih banyak sih. Iya, maksud gue. Terus ya, ada yang enak, yang lain juga, tahu. kejadiannya liquid gue habis. Cilaka gak lu? Terus Gue waktu itu lagi kenceng-kencengnya nge-vape. Bayangin kenceng-kencengnya bahasa anak. Oke, halo fans, ketemu lagi barengan gue Ramadal di Api Talks. Udah lama ya nggak nongol muka, biasa suara doang kan. Karena apa gue nongol? Karena hari ini tamu kita spesial luar biasa. Ini kalau kalian tahu siapa namanya? Elizabeth Angela Lorenza. Wis, gila. Ini pawang-pawangnya. Ini pawang-pawangnya. Kalau kalian tahu liquidnya roti stasiun, terus yang lagi mau keluar es krim mall tuh. Ini pawangnya ya. Ini adalah Platinum Vape. Ini ada Coco Martin dan juga Nafli. halo guys. Kok gitu banget sih, garing banget? Nih perkenalan diri dulu dong. Nih Martin, Naflin dari Platinum Vape. Terus ceritanya gimana pertama kali memulai Platinum, ceritalah versi masing-masing. Jangan ntar satu diem kayak kemarin. Ada satu ngomong, satu diem. Mau mulai dari siapa? Ya udah, jadi pertama kali itu gue itu lagi sekolah di US. Udah gitu lagi suka koleksi mod lah istilahnya. Lagi suka koleksi mod, terus tiba-tiba masuk ada namanya grup AV, Amira Vape. Iya. Nah, Manhattan. Iya, Manhattan, yang model-model kayak gitu. Nah, jadinya kita gue cuma pengen koleksi doang segala macam. Tiba-tiba ada yang nge-DM gue nih, si Martin ngomong, gue belum kenal tuh waktu itu. Flynn, barang lu dijual nggak? Ah, nggak dijual. Barang gue nggak dijual, gue bilang kayak gitu. Harganya sekian. Oke, harganya sekian. Wih, menarik juga nih awalnya. Awalnya emang nggak pengen berpikir untuk bisnis di sini gitu. Terus gara-gara Berarti kolektor item ya? Oh iya, emang Amira Iya. Vape emang di saat itu kolektor item. awal-awal cuman pengen koleksi doang, tiba-tiba ya diteror terus lah sama Martin, mau jual nggak dengan harga sekian. Oh gitu, oke ya udah coba jual sekali, plak. Oh marginnya besar nih, Oh, cuan juga nih ya? cuan nih. Cuan lah. Cuan. Waktu itu ngejualinnya barang kolektor Amira Vape yang cuman ada 10 biji di dunia. Gue megang satu orang di Indonesia juga dia megang satu di waktu itu di situ. Nah, akhirnya yang punya gue Siapa tuh satu lagi, Agung ya? Bukan. Oh, bukan. Sebelum itu ada namanya anak mobil, namanya Rizky Harun. Oh. Grandi dulu kayaknya. Kayaknya ya dari Grandi ya. Pokoknya antara itulah. Dari situ udah mulai, ternyata nyari barang ini nih marginnya besar. Gue nyoba lihat di Instagram, gue cari tuh 20.000 foto siapa aja yang megang. Ternyata banyak di USA semua tuh yang one of one gitu. Udah gue coba ambil. Ditawar lagi sama Martin. Udah akhirnya mulai bisa bisnis di situ. Martin udah gitu gue bilang, gue nggak bisa masukin ke Indonesia. Dia bilang, tenang, jalan aman semuanya. Gue bisa imporin. Gue bisa imporin segala macam ini itu. Oke, ya udah. Mulailah si Martin ngabarin gue, Flynn, ada barang ini nggak, cariin. Ada barang ini nggak, cariin. Waktu itu masih harga retail tuh dulu di sana. Cariin masuk ke Indonesia harganya jadi bisa berkali-kali lipat. Iya. Nah, oke lah, dari situ ya udah mulailah joinan bareng gue sama Martin. Posisi gue masih ada di luar. Nah, setelah gue selesai sekolah, gue pindah ke Jakarta bareng nih sama Martin, ngobrol. Waktu itu kita mulai maininnya ke high end mode tuh. High end mode, nyari segala macam. Gak lama kita start mulai bikin, Flynn,
mungkin waktunya sekarang kita bikin toko retail deh. Itulah Platinum. Itulah Platinum pertama kali. Oke, itu berarti yang di mana ya dulu ya pertama? Di Kampung. Pik. Yang di pasar ya? Betul. Iya, Oh iya di pasar. benar di pasar. Tempatnya juga unik lagi kan. Zaman lantai itu gue dua. masih customer. Iya, Platinum Vape di lantai 1 ya? Lantai Lantai 2. Oh yang nyambung kan? Iya. Nyambung. Iya, Lantai bener. satunya vape store lain. lantai Iya, duanya itu kita. aneh banget tuh. Itu aneh banget. Tuh lantai 1 sama 2 vape store tapi tokonya beda. Beda. Iya. Masuknya satu pintu loh. Masuknya satu pintu. Itu gimana coba ceritanya? Tapi akhirnya terakhir kalau nggak salah kan sisa 1. Nah, Itu yang sisa 1 siapa itu? kita dulu doang, di atas, udah di Ah. bawah sudah selesai, nggak lama setelah habis kontrak Baru Jun dicabut, pindah kita ambil tempat si lain. Jun ambil take over. Jun yang take over di situ. Oh Jun Gadget. Iya. Gadget. Dia take over di situ, kita pindah. Iya. Pindah akhirnya pindah waktu itu kita ditawarin satu tempat di sebelahnya lah, nggak berapa jauh. Sumidian. Ah. Udah bagus, udah dekor mahal. Cuman nasibnya cuman berapa lama coba? Seminggu apa 2 minggu? Restoran tutup. Iya. Akhirnya kita pindah. Akhirnya ke pindah ke Replay. Replay. Oh iya sempat lumayan tuh di replay. Iya. Nah, tapi sebelum itu kita udah sempat habis tahun pertama, kedua tuh kita udah buat cabang. Itu cabang pertama. Muara tuh- Karang dulu. Muara Karang. Muara Karang dulu baru Tangerang. Muara Karang. Berarti sekarang cabang lo ada berapa? Tinggal 1. Oh yang cabang udah di Kita close Udah. semua. kita di close lagi. Iya. Ya karena somehow ya begitulah. Ya, Ya sama lah, gue juga dulu cabangnya banyak. Sekarang kita closein. Sekarang fokus di produksi kan? Fokus di produksi. Sama. Aduh. kalau gua sama dia versi agak berbeda sedikit sih awalnya sih. Nah, kalau gua sendiri sih dulu memang jujur, gua ini pemain ASI, radio control. Ah. Memang kita dari dulu memang kita kerjainnya juga udah impor. Megang beberapa brand ASI, terus ya ada satu orang lah yang cukup mengenalkan gua dalam dunia vape ini ya, gua inget lah. Dia tuh dulunya juga main ASI juga. Gua lagi nganterin ban, spare part ban ke dia. Dia ngomong sama gua, "Tin, ini boleh main. Cobain deh, ini lagi hype. Rokok elektrik." "Apa sih rokok elektrik?" Gua beli, kayaknya gua pakai sebentar gua buang, gua bilang. Nggak ngaruh, yang merah-merah bukan, itu mah zaman, itu mah Oh yang zaman jadul. mentol-mentol. Iya. Yang kayak Yang rokok. diisep merah. Iya. Wah, itu mah nggak bakal ngefek, yang ini pasti efek, dia bilang. Masa sih? Terus gak lama gue turun ke bawah nih, tempat aksi servisnya. Gak lama ada satu orang lama aksi lah tuh mekanik lagi ngulik itu Hanamot. Lagi ngulik Chipnya dibuka gitu. Nah, lagi ngulik coil Kaifun. Oh iya. Gue tanya, dia kan lebih tua, gue panggil Om. Efeknya? Efektin, yang ini bagus, makanya Om mau. Iya, Hanamot pakai Kaifun, ngisepnya kayak rokok. Udah. Jadi kok dia ngebul banget ya. Kok kayak bisa begitu ya, asapnya banyak ya. Tanya pertama, "Om, mahal gak sih Om?" "Lumayan sih." "Habis berapa Om?" 3-4 juta. "Ah, serius Om, mahal sekali ya." Hanamot zaman dulu 2 juta bos. 2,5 juta. Dia satu set habisnya 3-4 juta dia bilang. Kaifunnya kalau 750 Ori apa berapa tuh? itu berarti klon. Iya, klon. Kaifun Ori Ambilnya mahal. 1 koma. Heeh. Nah, terus lu cobain deh satu, lu minta di atas, minta starter kit aja yang pengen. Tahu gak lu apa? Ego. Ya kayak ego-ego yang begitu, Yeah. ego sih apa ego apa tuh? Cobain. Rasanya sih lebih enak sih dibanding yang dulu gua bilang. Nah, terus nggak lama gua ngobrol lah sama si penjual ini, dan penjual ini masih existing sampai sekarang, dan ya gua sih thanks juga sih knowing him sih, dia banyak kasih tahu gua juga. Dia sempat ngomong, "Tin, lu kan jago nih barang US nih, karena kan dari aksi juga lu udah mainnya begini-begini, lu coba deh, pasti bisa." Lu tahu nggak tebak orang itu siapa menurut lu? Enggak tahu gue. Ohan. Fabhan. Handoko. Handoko. Oh pantes si radio kontrol ya. Radio kontrol. Iya. Ya udah, dari situ ya udah gue udah mulai, akhirnya gue coba deh beli mod yang bagusan dikit deh. Gue mau berhenti dulu. Gue niat mau berhenti dulu rokok gitu. Gue belum menjual. Ya udah, gue beli, dikasih dia apa ya? Aduh, merek dulu Inokin.
tahu anak-anak 2014 mungkin tahu kalau Inokin. Inokin masih ada sampai sekarang, cuma nggak masuk Indo aja. Di luar cukup terkenal. Iya. Mungkin. Inokin, ya udah gue beli tuh 1 juta lebih cobain. Gue pokoknya dari situ gue bertekad gue mesti berhenti rokok karena ini barang udah mahal gitu loh. Ya udah gue pakai, rokoknya hilang tuh. Zaman dulu tuh 2014 itu toko nggak menjamur kayak sekarang ya. Iya, susah. Kejadiannya liquid gue habis. Cilaka nggak lu? Terus Gue waktu itu lagi kenceng-kencengnya nge-vape, bayangin. kenceng-kencengnya, bahasa anak mobil banget. Iya, lu bayangin tuh satu hari gue habisin 30 mili. Zaman dulu 1 botol loh. Mahal lagi dulu. 400 zaman dulu. 2014 mah. Nah, kalau kecuali lu beli yang murah-murah juga dulu ada Ijus lah. Likwa aja ada KW-nya zaman dulu. Yang bener. Iya. Tapi lu sempat nyobain Hangsan nggak? Nggak. Lu kalau mau tahu yang gue cobain tuh awal ya kalau yang murah-murah tuh Ijus MY. Itu paket berapa ya? 75.000 apa 50.000, 15 mili. Lah dulu. Nah, Cool Raspberry. Nah, Cool Raspberry telur bir. Nah, terus ya udah habis nih gue punya liquid nih buat telepon. Kan gue cari liquid di mana nih? Cari tempat gua lah. Gojek zaman dulu gak ada. Cilaka gak lu? Malam-malam, waduh, gue bilang nih jebakan Batman ya Han ya. Gue bilang nih, ini gak ada nih. Ya udah gue keluar, gue beli rokok lagi mulai. Sebatang gue buang, nggak nyampe sebatang. Nggak bisa. Gue langsung telepon, gue panik lu. Kan lu jebak gue ya, gue bilang ya. Ini gak enak banget nih, cilaka gue. Ya udah, akhirnya dari situ gue tahanin aja deh rokok yang udah gue beli, gue kasih satpam tuh. Ya udah, besokannya gue cari, gue lihat-lihat ke STC. Kan gue emang anak sih. Dulu belum ada, belum ada. IV tuh belum dibangun. Dulu ada namanya toko handphone WW. Di situ gua ketemu Dupe, gua ketemu teman-teman yang lain tuh di situ. Angkatan lama deh. Ada anak mobil juga tuh dulu di situ, siapa ya? Gue lupa dah. Terus akhirnya gua ketemu namanya Liquid enak. Voodoo Vape, Midas. 250.000, Bo. Ya, Monkey Vape, geng-geng Malay semua. Beli 2 botol, gua peceng. Mehong sekali. Pakai, habis pakai nggak lama. Gua udah mau mulai ganti. Gua ketemu Dupe segala macam, gua mulai ganti. Udah mulai ganti. Gua beli itu apa? Aduh ya kayak petongan itu loh. Big Block. Bukan Big Block, belum. Supreme Mavic. Epic Supreme. Pakai Kaifun. Jadi kayak satpam nggak lu? Epic Supreme. Yang T berapa? T5. Epic Supreme. Oh, kalau yang kepentungan Iya, yang tuh yang berapa watt? 30 watt itu loh. Yang bisa masukin foto kan kalau nggak salah di situ. Iya. Iya benar. Gua ada tuh, tapi gua belinya waktu udah punya toko. Belinya waktu udah punya toko. Iya, jadi wih, barang antik zaman dulu gua mau beli nggak sanggup. Gua mau dong. Dulu kan kita rencananya mau beli pajak. Porsche, kemahalan. Ini 30 watt juga. Porsche Tena berapa ya dulu ya? Dena 30. 30. Ya udah, akhirnya ketemu di situ tetap nggak lama gue masih kan main aksi nih. Customer gue datang. Cuk. Bawa lah itu Amera Vape. Meka. Nitin. American Competition Mode katanya. Apa sih lo yang bentokan kecil gitu bilang? Tapi juara nggak dia? Hah? Juara nggak dia? Kagak, dia ngulik sama gue doang. Lihat gue pakai klon tapi juara. Sampai Malay gue juara pakai klon. Nah, nih American Competition Mode. Tunggu dulu. Gue belinya rebutan nih di Movi, dia bilang. Emang berapa duit lo beli? 5 juta. Anjas. 5 juta. Bentar gue cek dulu internet. Om Dimas, rupanya zaman dulu untung enak banget ya. Kenapa nggak gue buka toko dari 2013? Gue cek dulu di internet. Oh, segitu doang. Gue bilang. Ya udah lagi berpikir tuh. Mau mulai gak ya? 2014 awal tuh. Masih belanja di Fastech ya? Gue gak pernah. Karena alirannya beda waktu itu. Kalau gue memulai dari belanja di Fastech. Terus Gue mulainya dari itu American Vape. Dari AV. Amera Vape. Iya. Terus ya udah deh.
Gue dulu ketemu supplier gue tuh dari Amerika namanya, aduh, itu apa yang dulu yang kasih kita liquid yang hijau itu loh. Apa yang Gue taunya nama vapor liquidnya apa? binary. Iya vapor apa gitu. Nah, ya udahlah, gue pesen deh, coba deh. Gue sisihin semua setengah duit aksi gue nih. Udah, cepet gue pindahin jadi gue coba. Cepet. Laku cuma 2, tapi lumayan sebijinya total. Mod sama RD tuh 7 jutaan. Iya di zaman itu emang gila, Iya. emang gila. Lumayan. Iya. Gue udah mulai frustasi. Kalian jangan salah nanggep ya, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah enggak. 2014. Kalau zaman sekarang mah enggak. Untung tipis, Bos. Dulu belum ada cloud trick kan waktu itu, masih Nah, semuanya lo. full cloud chase. Orang semua. dulu bisa bikin spam O aja udah dewa. Iya. Kelihatannya. Sekarang buset semua orang bisa. Kayaknya itu Vapors itu secara ya salah satu ya udah lumrah lah, kayak lu udah mesti bisa lah gitu. Iya, udah jadi adat deh, budaya. Tapi kita culture kita di Indonesia tuh kebangun dari event-event itu sebenarnya. Tuh, Dari itu banget. itu yang meramaikan lah vape di Indonesia ya. Kalau kita flashback sih, gila event zaman dulu sih. Oh, hebat. Ya bentar lagi balik lagi lah. 2022 event-event bakal balik lagi. Solidnya top. Kita lihat event tuh satu ya, kalau zaman dulu tuh bukan event yang biasa gitu loh, lu datang ke Iya, Jazz, iya. kayak ada something spesial yang lu mesti hadir gitu. Iya, benar. Ketemu komunitas juga banyak banget orang-orangnya. Iya, terus gue dulu dicengin mulu. Mencengin. Bini gue juara mulu. Gue kalah mulu. Mau gimana enggak? Bini gue dia 2 sama cowoknya juara. Cloud chasing. Emang ratu cloud chase Indonesia kan dia. Cloud chase. Tapi terakhir-terakhir menang gue. Yakin lu? Bener, menang gue. Terakhir-terakhir gue ngejuri. Oh, Dia masih amin. main. Dia masih main terus. Nah, terus lah dari situ gue mulai explore lagi nih, mulai kita coba-coba. Nah, gue pikir nih di Indonesia liquidnya mulai banyak, kita masukin dulu dari luar. Coba deh kita explore deh, kali-kali ada yang mau. Nah waktu itu ada salah satu rekanan gue yang di luar, ada ngenalin satu customer kita lah. Ya udah dari luar ya. Waktu itu sudah datang dari Korea Selatan. Nah, kebetulan gue juga dulu pernah tinggal di sana kan. Jadi Opa. banyak. Terus ketemulah, dia coba-coba segala macam. Dia dia coba-coba segala macam. Untung itu orang Korea karena culture-nya gue tahu gitu gimana harus treat dia itu. Nah, ya udah. Coba dari telepon sampai datang ke sini. Ya udahlah, awal-awal coba-coba mulailah kita explore untuk Untuk apa nih? Ekspor. Ekspor. Oke. Terus akhirnya lu mulai ekspor kan tuh? Udah mulai ekspor. Terus waktu itu kayaknya di Indonesia ini marketnya gede deh. Tapi dulu gue berpikir ya, kenapa apes mulu nih main liquid lokal nih? Kayaknya jeblok mulu. Belum ketemu selanya. Iya. Jeblok. Kan akhirnya ketemu selanya di roti stasiun. Ketemu selain dari stasiun waktu itu. Jeblok mulu. Gue pikir apa yang salah ya? Oh. Kita coba tuh waktu itu, ya udah kita bikin liquid yuk. Dari salah satu kita punya supplier, sub brewer lah, keluar. Nah, bikinlah keluar Refresco. Iya. Dulu rasa nanas, nanas. sama satu lagi Gambar rasa dinamit. Iya. passion fruit. Iya. Nah, terus di situ gue berpikir itu masih kepala gue tuh masih ortodok. Enggak, tapi susah. Masih gaya lama tuh lah liquid gitu. nanas itu enak. Tapi nggak tahu kenapa, Vapor tuh nggak mau beli. Padahal tuh liquid tuh enak. Segmented dulu tempatnya ini. Tapi setiap orang yang ngisep liquid nanas, mereka pasti, enak ya. Cuman mereka tuh nggak punya keberanian beli, gitu loh. Liquid nanas, gue juga bingung. Kenapa sih? Liquid out mulu, bosan. Yang enggak cuma out, mochi lagi, out lagi, cheesecake lagi, ya kan? Cheesecake sih banyak sih. Iya, maksud gue. Terus ya. Ada yang enak, yang lain juga, tahu? Ya udah, habis itu gue berpikir apa yang salah? Ngejong. Asli gue keep stock gitu sampai sekarang masih. Tapi ada. akhirnya di roti stasiun kan berhasil. Ya, kita Terus mau- nih liquid yang lagi mau keluar nih,
Oh iya, ini kita sebelum keluar ini kita sebenarnya udah launch ini dulu nih, AW Ya, nih. ini kan udah launch. Wah, udah keluar. Yang ini Nah, lagi ini coming soon, ini lagi coming bentar soon. lagi dia ada di toko-toko udah. Rasa es krim, Es krim. Es krimnya apa? Strawberry? Vanilla? coklat Mint chip coklat. mint. Oh iya, coklat chip mint. Iya. Tapi- Gue udah ada sampelnya, gue lupa. Udah cobain kok. Udah, gue lupa. Tapi liquid es krim kayaknya bakal rame sih sekarang. Dari dulu kan emang banyak yang ini liquid es krim ya. Kayak dulu Raspberry Ripple Ice Cream dulu punya Charlie Noble. Terus Ini Philip Rock juga dulu ada nih apa coklat chip mint dulu? aduh, Hah? Golden Snake. Golden Spade coklat chip mint. Enggak ada lagi Yang lokalnya. Enggak, yang Inggris. Ya, yang US. Yang US. Aduh, apa ya gue lupa. Ijo-ijo coklat gitu covernya. Gue lupa. Hmm, Ini obrolan kali ini kita paper lawas. Udah tulir ya. Nah, ini berarti coklat mint chip. hmm. Ya kan, coklat mint chip. Nah, jadi dia tuh emang kayak rasa es krim, coklat, terus kayak ada sensasi mintnya, tapi nggak lebay. Jadi dia bisa dibilang liquid hybrid lah. Ya, konsepnya sih creamy dingin sih sebenarnya. Ya, hybrid, creamy dingin. Nah, ini rilisnya kapan? Kalau lihat schedule-nya sih harusnya awal bulan udah ada di toko. Awal Desember. Awal Desember Oke. udah ada di toko-toko. Berarti barengan dong sama gelatos. Es krim juga. Beda, gelatos bukan es krim. Tapi Oh. Iya kan, itu gelatos es krim. sama es krim beda. Bedanya Dan apa sih? di gelatos tidak ada esen es krim sama sekali. Oh gitu. Nggak ada sama sekali, karena gelatos memang bukan es krim. Bukan es krim. Jadi Jadi nggak ada yang kayak vanilla bean ice cream atau apa, nggak ada sama sekali. Oke. Jadi- Lebih ke buah-buahan atau apa gitu. Nggak, bener-bener gelatos. Bener-bener gelatos sih jatuhnya. ya. Gelatos. Jadi kalau di search tuh sebenarnya gue dulu baru tahunya tuh waktu ngobrol sama chef. Ngobrol, this is if you make a gelatos is like this wrong, blah 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 blah. Then ice cream is like this. This is my ice cream. This is my gelatos. Try it. Buat gue kayak sama ya, cuma beda tekstur. No, it's totally different. This is di situ gue baru tahu. Ternyata gelato sama es krim tuh beda. Oh, oke. Gitu. Makanya yang kalau di gue hashtagnya gelatos bukan es krim gitu. Karena beda rasanya, beda. Tapi sama-sama krim juga, ada krim. Creamy. Tapi beda lah. Kalau ini kan creamy dingin. Ah, Kalau itu creamy doang, oke. creamy aja. Tapi ini berarti udah mau rilis. Nah, ini di luar nih. Itu kan kita udah ngobrol panjang lebar soal Platinum Vape. Sekarang nih lagi ada satu hal deh yang gua mau tanya doang karena durasi udah panjang. Sebenarnya ini kan lagi marak tentang buzzer yang banyak nerima barang tanpa pita cukai. Padahal sebenarnya secara dari bea cukai itu diperbolehkan selama ada tulisan not for sale misalnya atau ada stiker not for sale-nya. Terus misalnya atau intinya itu tidak untuk diperjualbelikan, itu adalah memang sampel atau buzzer call sebenarnya boleh. Itu diperbolehkan gitu sebetulnya. Tapi sekarang dipermasalahkan. Nah, itu dia. Asal mula dipermasalahkannya adalah karena ada produsen yang nakal jualan liquid dia sendiri tanpa pita cukai. Iya, oknum. Asalnya dari sana, tiba-tiba jadi rame. Persentasenya ya kalau nggak salah ya. Hah? Gara-gara persentasenya ya jauh ya. Persentase penjualannya. Iya, Ya, jadi dia beli cukai cuma berapa, tapi dia jualan sebenarnya nggak pakai pita cukai dan itu produsen kan kelewatan. Wah, kalau itu sih parah sih. Dan itu yang jadi bahasan gitu loh akhirnya sekarang. Tapi kalau menurut lu nih, yang mau gue tanya, kalau misalnya ngirim ke buzzer atau ke influencer, reviewer, vape artis untuk memperkenalkan produk lo lebih prefer pakai cukai apa enggak? Sebenarnya sih otomatis ya kita prefer untuk menekan cost lah. Itu udah pasti. Secara cost, Iya. udah jelas tanpa cukai dong. Dan itu kan juga sebenarnya bukan barang yang dijual belikan gitu. Betul. Itu kan hanya sampel yang akan dikasih Betul. influencer Dan sebenarnya. yang kedua menurut gue yang penting adalah pada saat dia nge-review, pita cukainya kan mengganggu dari segi desain lo kan. Betul. Ada salah bagian satunya. desain stiker yang ketutup dan lain-lain gitu kan. Dan itu alasannya kenapa kita ngasihnya yang not for sale. Dan biasanya di liquidnya ada tulisannya not for sale juga kan? Iya, itu dia. Jadi sebenarnya yang salah nih oknum-oknumnya doang. Ya, karena ya oknum begitu
inilah ya, tapi memang selalu ada aja begini-begini. Iya, ntar ada yang masukin pita, beres-beres. nanti ada yang jual liquid nggak pakai Nggak pakai pita, ya kan? Aneh-aneh. Yang oknum-oknum gini emang mesti kita berantas sama-sama sebenarnya. Dan Jangan satu- sampai gara-gara mereka yang lain jadi nggak enak semua. Iya benar. Padahal kan kita Pembalap maksudnya apa bekerja namanya sama. liquid ini kita kasih ke buzzer kan emang bukan untuk dijual gitu. Bukan, Kita tidak mendapatkan tapi untung untuk sama mereka sekali di situ. memperkenalkan. Untuk memperkenalkan. Kita tidak memperjualbelikan, dan menurut gua selama kita tidak memperjualbelikan ya kita nggak salah. Betul. Betul ya? Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih toko dapat terima tester, habis itu dia jual lah, tokonya yang Tokonya salah. yang salah, bukan kitanya yang salah. produsennya. Betul. Jadi Karena- toko-toko hati-hati, jangan sembarangan juga. Karena dari boxnya sendiri kan biasanya ditulisin kayak not for sale, not for Iya. sale. Dari brewer udah gitu, dari kitanya produsennya juga nggak apa namanya emang udah ngasih tahu kalau itu emang bukan buat dijual intinya. Gitu. Betul, betul. Nah itu juga pentingnya tracking code dan lain-lain tuh di setiap produk. Jadi kalau misalnya teman-teman dari buzzer, teman-teman dari Vapor yang kebingungan tentang polemik itu sebetulnya simpel, sederhana. Selama itu barang memang not for sale, itu adalah barang sampel, sebetulnya tidak melanggar hukum. Di dunia minuman alkohol juga sama. Di botolnya dia cuma tempelin stiker not for sale, ini sampel. Itu nggak melanggar hukum karena tidak diperjualbelikan. Dan itu diperbolehkan kok. Tanya aja ke pihak bea cukai gitu. Boleh memang, karena kalau di alkohol tuh stikerin aja not for sale. Udah. Ini berarti nggak untuk jualan. Cuman kadang Aman. ada yang nakal juga sih. Buzzer pun ada yang nakal. Itu dia, buzzer nakal, toko nakal. Nah, yang kayak Dikirimin gitu-gitu. barang, di foto kagak, langsung masuk Facebook kadang. Langsung Kadang- dijual. Iya. Ya, makanya. Launching belum loh. Kadang-kadang ngeselin kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu makanya buzzer tuh mesti bener-bener dikelola. Buzzer juga harus pakai manajemen buzzer yang bener. Misalnya kayak yang kemarin bintang tamu kita tuh spesialis manajemen buzzer yang diatur, ditata. Jadi nggak buzzer-buzzeran sembarangan ya kan? Untung-untungan Berantakan dan doang. nyalain aturan juga ya kalau kayak gitu. Iya. Terus terakhir statement, harapan lo buat industri vape di Indonesia ke depannya, apa yang mau lo sampaikan ke Vapor atau stakeholder di Indonesia? Ya, ini bisnis sih sebenarnya kita baru awal mulai maksudnya, dan akan terus growth. Gue berharap kita semua teman-teman bisa bantu support dalam bisnis ini dengan sisi-sisi yang positif ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Tetap semangat. Ini market besar sekali Indonesia. Pasti banyak opportunity di situ. Ini stakeholder yang besar-besar pun ya kalian sudah tahu lah, sudah melihat dia pun tertarik di dalam bisnis ini. Jadi tolong jangan disia-siakan, sayang. Benar. Kalau dari Naflin? Kalau dari gue sendiri sih intinya kan peraturan semuanya udah ada, jangan disalah-salah, maksudnya jangan di apa namanya? Dilanggar. Jangan dilanggar lah, maksudnya peraturannya udah ada, jalanin apa yang udah ada karena market ini besar dan kita terus growing, jangan sampai rusak. Intinya jangan sampai rusak cuman gara-gara oknum-oknum yang gak jelas sih intinya. Ya. Gitu aja. Dengerin ya, oknum-oknum ya, jangan macam-macam. Kalau macam-macam kita sikat. Gue udah ngomong itu dari dulu. Lo macam-macam pasti langsung kita laporin. Kita nggak. Terus juga yang distributor palsu yang suka tiba-tiba broadcast barang. Banyak tuh. Ya kan, Bahaya terus tiba-tiba banget sih. nipu, terus toko-toko jadi kena tipu, hati-hati. Kalau kita udah jerah banget, kita sikat. Kita benar-benar sikat langsung ke pihak berwajib yang berhubungan, entah bea cukai, kepolisian dan lain-lain. Kita akan laporin dan langsung gerak, langsung ciduk. Jadi jangan macam-macam, intinya gitu. Ini industri yang baru lahir, kita berkembang sama-sama, kita maju sama-sama, mimpinya besar, from Indonesia to the world. Dan Indonesia ini bisa jadi barometer vape di dunia. Karena kita punya potensi yang besar, dari sumber daya manusia, sumber daya alam, kita komplit. Jadi artinya ini memang punya peluang yang besar, kita harus jaga sama-sama. Oke, thank you banget fans ya yang buat nonton di YouTube. Jangan lupa like, subscribe. Kalau di Instagram kalian bisa share, kalian bisa komen, kalian bisa like juga. Thank you banget yang udah nonton. Thank you banget juga buat Platinum Vape, Martin dan juga Naflin. Sukses terus, maju terus. Buat es krim mallnya juga rilisnya biar smooth, lancar. Teman-teman nanti bisa kepoin juga di Instagram mereka. Thank you. Jangan lupa Thank you. berbuat kebaikan.